tapi tak sadar bahwa itu riba, nggak sadar. Makanya saya nggak heran kalau orang banyak dibuai riba. Ya udah pernah saya alami. Bukan ngutang, saya pelakunya. Saya pelakunya. Bayangkan, orang lain dapat kartu kredit bank itu berasal dari saya. Berasal dari saya. Saya tak tahu dosanya waktu itu. Saya tak pikirkan dosanya. Saya hanya menikmati uang dari saya. Menikmati ketenaran dari sana. Menikmati saya memimpin banyak tim. Bahkan sampai tim saya 100 orang lebih waktu itu. Sampai jabatan saya terakhir adalah district manager. Dari perbankan asing tersebut. Ya, diangkat jadi karyawan tetap. Jabatan yang sangat prestisius. Itulah dulu saat-saat saya bersahabat karib dengan namanya riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, nama saya Oka Mirza Syah, putra dari Bapak Haji Oka Agahan Syah dan ibu saya Hajah Sulastri. Saya lahir di Tebing Tinggi tanggal 11 November 1973. Saat ini profesi saya sebagai dosen di STMIK Amik Royal Kisaran, juga sebagai trainer dan motivator, serta juga entrepreneur atau pebisnis juga. Anak saya satu orang, namanya Maria Manifah. Istri saya Dr. Gigi Lydia Triayuni. Alhamdulillah, saya sangat bahagia bisa menyampaikan pengalaman saya yang berkaitan dengan riba ini. Ini hal yang sangat penting diketahui menurut saya. Jadi, kalau bicara tentang riba, memang tidak ada satu orang pun yang berencana untuk melakukan riba. Saya rasa seperti itu. Begitu juga lah dengan saya, ya. Sampai kemudian pada waktu itu kira-kira di tahun 2000-an, awal 2000-an, saya kerja di sebuah perusahaan distributor. Tapi hanya bekerja beberapa bulan saja. Kemudian saya diberhentikan dengan beberapa alasan. Padahal waktu itu saya sangat bagus prestasinya. Nah, kemudian ditawarkan pekerjaan di sebuah perbankan asing. Ya, bukan kebetulan sepupu saya datang dari Jakarta. Dia mencari orang untuk membesarkan bisnis kartu kredit perbankan itu di Medan. Ya, saat itu Medan belum buka. Kemudian buka, kami bertemu, kita diskusi. Beliau menganggap saya orang yang tepat. Dan saat itu saya langsung ditempatkan sebagai supervisor dari card sales di perbankan asing tersebut. Nah, mulailah saya secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam riba. Walaupun sebelum itu sempat saya sebentar, lebih kurang 1 tahun, bekerja di asuransi. Ya, walaupun tidak intens, tidak saya tekuni, ya. Jadi baru inilah saya sangat intens menekuni pekerjaan ribawi ini. Ya, bisa dibayangkan pada waktu itu masih umur di bawah 30. Kemudian bekerja sebagai supervisor, perusahaan asing yang terkenal, kartu kreditnya di seluruh dunia. Dan begitu launching di Medan, saya mendapatkan tim-tim yang handal, yang sudah berpengalaman sebagai sales di kartu kredit yang lain, di perbankan yang lain, baik bank asing maupun bank lokal atau bank nasional. Langsung prestasi kami sangat bagus waktu itu. Tim saya berkembang, target tercapai, bahkan melebihi target. Kita kan ditarget ya, tiap bulan katakan harus mencapai 100 kartu kredit. Gitu, dengan tim kecil ini yang maksimal 20 orang. Nah, itu terlewati dengan gampang, kita berkali-kali lipat. Sampai di tahun pertama saya bekerja, tim kami menjadi tim terbaik se-Indonesia. Iya.
tim terbaik, dan saya jadi supervisor terbaik. Bahkan bukan hanya tahun pertama, 2 tahun berturut-turut. Bisa dibayangkan, penghasilan saya saat itu dibandingkan dengan orang-orang yang lain, sebaya saya, bisa dibilang saya, ya kalau tidak lebih tinggi, mungkin jauh lebih tinggi. Betapa happy kan? Nggak terpikir riba. Mana terpikir riba? Dan memang kalau kita perhatikan ya, pada waktu kuliah, saya kan terlibat aktivitas dakwah ya. Di masjid kampus, kalau dulu kan terkenal istilahnya lembaga dakwah kampus ya. Sebenarnya sampai sekarang juga begitu kan. Bukan hanya dulu ya. Waktu itu saya bergabung di Bina Mahasiswa Masjid Dakwah. Ini menjadi embrio unit kegiatan mahasiswa ad-dakwah Universitas Sumatera Utara, UPMI ad-dakwah. Embrionya dari Bina Mahasiswa, dibina oleh para senior-senior kami. Nah, pada saat kita diberikan pendidikan dasar, namanya PPI, Program Pengenalan Islam, kemudian kelanjutannya namanya SII, Studi Islam Insentif, namanya riba ini nggak pernah disentuh. Nggak pernah sedikit pun. Malah jangankan riba, pada waktu itu, ya tahun-tahun 90-an ya, kita bicara ekonomi Islam aja kita tidak ada sama sekali. Kita mungkin hanya bicara tauhid, al-Islam, ar-Rasul, kan gitu ya, dakwah. Kita belum menyentuh masalah ekonomi, apalagi menyentuh masalah riba. Jadi, walaupun kita itu terlibat dakwah Islam, kita sangat-sangat awam tentang masalah riba ini. Makanya walaupun saya seorang aktivis dakwah pada waktu di perkuliahan, ya saya bisa terjerumus dengan gampang masuk riba. Bukan mengambil riba, malah sayalah pelaku riba. Dan saya happy. Ya gimana nggak happy? Penghasilan oke gitu loh. Bahkan saking suksesnya saya, the best kan? Wah, diululukan, tampil di Jakarta di depan ribuan orang. Testimoni kan gitu ya, dapat hadiah bonus. Sampai saya diberikan hadiah. Pertama, Australia. Namanya Champions Forum. Champions Forum. Champions Forum ini namanya saya sudah champions. Pemenang. Jadi para sales, para supervisor, kartu kredit dan bank dari perbankan asing yang the best se-Asia itu dikumpulkan. Dan Champions Forum yang pertama itu di Australia, Melbourne. Saya berada di sana. Wah, luar biasa. Ya hebat, merasa hebat. Ya jago, pinter, kaya. Kan gitu ya, ganteng lagi. Alhamdulillah, kegantengan dari dulu sampai sekarang nggak hilang. Nah. Iya, beda banget ya. Ya beda banget memang. Tapi tak sadar bahwa itu riba. Nggak sadar. Makanya saya nggak heran kalau orang banyak dibuai riba. Ya udah pernah saya alami. Bukan ngutang, saya pelakunya. Saya pelakunya. Bayangkan, orang lain dapat kartu kredit bank itu berasal dari saya. Berasal dari saya. Saya tak tahu dosanya waktu itu. Saya tak pikirkan dosanya. Saya hanya menikmati uang dari saya. Menikmati ketenaran dari sana. Menikmati saya memimpin banyak tim. Bahkan sampai tim saya 100 orang lebih waktu itu. Sampai jabatan saya terakhir adalah district manager. Dari perbankan asing tersebut. Ya, diangkat jadi karyawan tetap. Jabatan yang sangat prestisius. Itulah dulu saat-saat saya bersahabat karib dengan namanya riba. Itulah kisah saya di awal. Sahabat karib riba. Menikmati saat-saat bahagia dengan riba. Sampai nanti Allah akan memberikan jalannya buat saya.